This call is now being recorded. Silakan. Ya, di sini untuk bulan Februari, jadi untuk yang pertama itu ada UI, UI-nya itu nilai dari baris I. Kalau yang VJ-nya itu nilai kolom I, nilai kolom J, jadi nilai dari J. Nilai apa itu? Nilai dari kayak misalnya Giant itu nilainya V1, terus nilai dari Alfamart-nya itu V2, seperti itu, Bu. Jadi kayak nilai dari kolomnya, Bu. Total nilai. Total nilai? Nilai apa? Nilai biaya atau barangnya, jumlah barangnya? Iya, jumlah barangnya, Bu. Masa itu Maksudnya, totalnya ada 0? maksudnya itu bukan jumlah barang, bukan jumlah barangnya, tapi V1 itu nanti kayak total biaya, tapi nanti itu kenapa kok 0, karena itu salah satu syarat untuk modinya sih, Bu, untuk yang V1-nya itu. Karena yang Kenapa itu yang diambil V1 syaratnya? Kenapa bukan V2? karena itu nilai awal itu pasti dinolkan dulu. Kenapa bukan U1 sama-sama nilai awal? Kalau nanti juga ada yang U1 dinolkan juga, Bu. Kenapa kok memilih V1 dulu? Ya itu karena nilai dari sebelah kiri, maksudnya nilai awal dari sebelah kirinya itu diambilnya U1 V1 VJ-nya dulu sih, Bu. Pasti ada alasannya itu, nggak seperti itu jawabannya. Kurang tahu sih, Bu, soalnya karena yang di situ diterangkannya itu apa? Nilai awalnya gitu sih, Bu. Oke, jadi kita pertama ngambil, kenapa kita ambil yang V1 dulu? Gitu, kenapa? Karena nilai awal. Kan gitu, kita ambil dari angka yang merupakan dia sumber. Sumber itu mana? Sumbernya itu dari shear, apa? Iya, itu shear. Dari Katanya V1 Giant. tadi kolom. Sebenarnya permintaan kan, VC ini seharusnya Iya. U-nya 1 yang 0. U-nya dulu yang 0 itu, bukan V-nya dulu. Waduh. Sorry, Bu. Soalnya yang saya Oh, bisa jadi sih karena dia sudah terisi semua ya, V1 ya. iya. Nah, itu ini nggak dijelaskan dengan ini. Bisa, seharusnya kan dicari dari sumber. Sumber itu kan adalah pabriknya. Kalau sumber itu berarti seharusnya kita ngambilnya dari Giant. baris, yaitu dari sier, tandes, atau gempol. Ya, karena sumbernya adalah dari situ. Kan dari sier dikirim ke Giant gitu kan, dari sier dikirim Iya. ke Alfamart, sier dikirim ke Indomart, dan seterusnya. Nah, seharusnya kan yang diisi 0 itu yang sumber dulu. Nah, tapi kenapa kok Anda kok memilih V1-nya yang 0? Jawabannya adalah karena di kolom V1 itu yang sudah terisi semua nilainya. Jadi itu yang kita awali dengan kita pilih sebagai 0. Kalau U1, yang Indomart, Hypermart itu belum terisi. Itu loh. Oh, iya, Bu. Harusnya Anda yang jelaskan lah. Ya, silakan dilanjut. Ya, untuk yang pertama kita cari untuk yang U1-nya dulu. Jadi untuk U1 itu rumusnya itu B1 baris 1 kolom 1. Jadi untuk yang Giant itu ada nomor 3. Nah, itu adalah isi biayanya. Nah, nanti itu dikurangi. Jadi 3 dikurangi 0, dikurangi dengan V1. V1 tadi kan dinolkan, jadinya 3 dikurangi 0. Lalu kita cari V2-nya. V2-nya itu rumusnya baris 1 kolom 2 dikurangi dengan U1. U1-nya tadi kan udah dicari. Nah, jadi 2 dikurangi sama 3. Jadi sama dengan 1. Nah, itu seterusnya itu ada rumus
U2, rumusnya B2 baris 2 kolom 1 dikurangi dengan V1. Lalu V4 rumusnya B baris 2 kolom 4 dikurangi dengan U2. Lalu kita cari U3. U3-nya itu baris 3 dikurangi dengan baris 3 kolom 1 dikurangi dengan V1. Lalu V3-nya itu rumusnya baris 3 kolom 3 dikurangi dengan U3. Nah, setelah ketemu hasilnya semua ditaruh ke tempatnya, di situ ada UI dan VJ. Nah, nanti diurutkan dari 1 sampai 3. Ada yang 1 sampai 4. Setelah itu lanjut ke selanjutnya. Jadi di sini ditemukan sel yang tidak dihuni. Jadi untuk sel yang tidak dihuni, di mana VJ sama dengan CIJ. Di sini ada, kita contohkan langsung untuk baris 1.3 itu yang untuk yang kosong pertama di Indomaret yang pertama itu ditemukan di situ. Yang nantinya U1 B baris 1.3 itu dikurangi dengan U1 ditambah V3. Nah, U1-nya itu akan 3. Lalu V3-nya itu adalah 6. Jadi 3 dikurangi 6 dulu. Lalu dikurangkan dengan 3 terus yang V3-nya itu minus 6. Jadi 3 dikurangi 6. Harusnya kan ditambahkan karena minus jadi dikurangi, lalu dikurangi lagi dengan 4. Karena hasilnya kan jadi 7. Yang lain boleh tanya ya kalau nggak paham ya. Ini kan metode baru. Saya ikutin aja selama saya anggap Erik ngerti. Silakan. Sel kosongnya diisi semua ya. Iya. Sudah terisi semua. Sudah. Setelah itu sampai yang kosong-kosong itu sudah ketemu dengan buka kurungnya, buka kurung perawalnya. Nah, di situ apa itu buka kurung kurawal artinya? Masuk buka kurung kurawal gitu. Itu untuk buat ngisi yang tidak dihuni, Bu. Iya, nilai apa itu? Masuk buka kurung kurawal gitu sebutannya? Itu untuk menemukan DIJ-nya sih, Bu. Jadi untuk kita cari yang kosong-kosong dulu. Terus sel kosongnya diapakan? Nanti kita bisa kurangi dengan yang seperti dirumus, seperti contohnya itu yang baris 1 kolom ketiga itu yang pertama. Nah, di situ dikurangi dengan U1 ditambah dengan V3. Jadi U1 tambah V3 lalu dikurangi dengan jumlah biaya yang kosong tadi. Oke, masih ada yang negatif nggak sel kosongnya? Iya, masih ada, Bu. Kalau masih ada dilakukan apa? Nah, setelah itu setelah sudah dilakukan semuanya, nah di sini sekarang kita pilih nilai negatif yang paling minimum. Di situ ada salah tulis minus 4-nya. Jadi di sini yang paling minimum sendiri adalah minus 3 di kolom di baris ketiga kolom kedua di Alfamart yang paling terakhir sendiri. Disebut ininya aja, sel apa aja, Alfamart dan gempol. Gempol Alfamart gitu loh. Bagian Alfamart. Gempol Alfamart. Nah, di situ sebagai negatif minimum disebut biaya peluang. Oke. Lalu kita gambarkan jalur tertutupnya. Di situ jalur tertutupnya dari baris ketiga kolom kedua di Alfamart ke Gempol, lalu ke Giant. Menggunakan apa, Mas? Menggunakan metode apa ini? Metode modi, Bu. Bukan. Kalau sudah seperti ini pakai
Oh ini kalau kan tadi kan hasilnya kan ada yang minus, jadi biar bisa terselesaikan gitu. Iya, pakai apa? Metode apa sekarang? Stepping stone kalau nggak salah. Stepping stone, Iya. betul. Oke, lanjut. Nah kalau seperti ini lalu kan tadi kan jalurnya dari Alfamart Gempol lalu ke Giant Gempol, setelah itu Giant Sear, lalu ke Alfamart lagi, Alfamart Sear, lalu ke kita putar melingkar jadi kayak persegi kotak gitu. Nah setelah itu untuk kan diberikan tanda, jadi tadinya kan plus negatif gitu. Nah untuk yang negatif kita kurangi 300. Kenapa memilih 300? eh, Stepping stone kan berarti iya kali-kali dibahas ini. Kenapa dipilih 300? karena ada itu apa, Nah, karena kenapa yo? Kita pilih dari, coba di slideshow diulang slideshow-nya. Kita pilih dari jumlah yang bertanda minus yang nilainya terkecil. Stepping stone. iya itu dari yang terkecil itu sudah. Yang tandanya minus ya, harus disebutkan. Karena ada juga tandanya yang plus. Oke, paham ya? Iya Bu. Oke, lanjut. Lalu setelah itu yang minus kita kurangi dan yang bertanda plus kita tambahkan 300. Yaitu temukan UIVJ-nya untuk semua sel yang ditempati. Tadi mengganti di sini yang kita ganti selanjutnya mengganti yang tadi kan VJ-nya kita nolkan, sekarang ke U1-nya kita nolkan. Nah, jadi kita mengulangi metode yang awal tadi, yang mode yang pertama tadi, yang kita cari U2-nya, lalu V3-nya, lalu V4, sampai seterusnya. Seperti itu, Bu. Sehingga optimalnya jika tidak ada yang minus. sudah dicek lagi, Insya Allah sudah, Bu. Ada yang dihitung minus. lagi harusnya. Dihitung lagi, terus kalau sudah nggak ada yang minus, itu udah sel yang kosong. Oke, itu berapa aja itu? 4, 3, oke. Bagus, terus? Itu bisa kita selesaikan dengan solusi akhir. Jadi jumlah kapasitas dengan jumlah yang muatannya itu dikalikan, lalu ditambahkan dengan jumlah kapasitas dan muatan yang seterusnya. Seperti jalurnya dari 3 ke 2 lalu ke 4 seperti itu. Dari Giant ke Alfamart Sear lalu ke Giant Tandes, lalu ke Hypermart Tandes, lalu ke Alfamart Gempol dan ke Indomaret Gempol. Seperti itu, Bu, cara pengaliannya. Sebelum pakai modi hasilnya berapa biayanya? Sebelum pakai modi, berarti untuk yang farmnya sendiri, Bu, ya? Ya, yang farm sendiri berapa? 39.400. Oke, sekarang jadi turun menjadi 38.500. Oke, bagus ya. Jadi ada penurunan. Memang kalau dari metode farm itu dilanjutkan ke modi atau ke stepping stone, perubahannya tidak terlalu besar karena farm sendiri juga sudah cukup akurat ya. Tapi kalau kita memulainya dari northwest corner, terus kita ke stepping stone, bedanya akan sangat jauh sekali.
Oke, bagus Mas kesimpulannya. Kesimpulannya itu dari farm ke Boleh motif. guyu, harus disampaikan. Kalau Jadi kesimpulan itu kesimpulannya sudah harus menjawab dari rumusan masalah. Anda tadi masalahnya apa yang dibahas di makalah ini? Solusinya gimana? masalahnya itu ada di mana tadi? Nah, ini di PT Coca-Cola Amartil. Nah, tadi saat kita menggunakan motif farm, Permasalahannya apa? Permasalahannya apa? Biaya apa? Nggak tertulis di sini. Nggak ditulis sih. Iya. Soalnya bukan yang buat PPT-nya sih. Maka ya gimana biaya transportasi yang dibutuhkan? Oh saya Biaya transportasi yang dibutuhkan lebih ada penurunan. Gitu. Masa kayak gitu. Ya nanti diperbaiki di makalahnya ya. Iya. Kesimpulan itu adalah menjawab dari rumusan masalah ya, menjawab dari tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa. Iya. Oke, sudah cukup bagus. Silakan dilanjut kelompoknya Putri Irma. Silakan ditutup Mas Erik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri and the gang, silakan. Iya Bu. Tapi belum lengkap tuh. Apa-apa yang ada aja. Oke. Apa? Bu, ini mau mulai dari awal lagi atau langsung ke yang teori apa namanya? Yang pembahasan yang kemarin. Langsung aja, yang pembahasan kemarin aja langsung. Jadi ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada tabel penugasan kursi kamu. Tabel yang pertama itu jumlah yang diproduksi. Nah, di sini mencari biaya maksimum dan biaya minimum. Yang pertama, biaya maksimum. Langkah pertamanya itu mengubah menjadi opportunity cost. Mengurangkan yang besar ke nilai besar ke nilai yang kecil. Jadi, hasilnya seperti tampilan ini. Selanjutnya, dilakukan optimalisasi, yaitu dengan mencari nol terbanyak dan menarik garis. Ini ada di K2, garis K2, K3, K5, J3, sama J5. Terus setelah jumlah garisnya sama dengan jumlah kolom. Bentar Mbak, bentar. 1, 2, yang sebelah kiri itu berapa barisnya? 5. Itu sudah cukup 5. Satu kali tarik sudah langsung 5. Iya, tuh 0. Iya, soalnya nolnya cukup. Sebentar, coba bisa nggak lebih sedikit ini. 1, 2, 1, 2. Iya sih. Ya udah Mbak, benar. Langsung 5 ya, satu kali tarik. Lalu kemudian? Iya. Lalu kemudian dicari matrik optimalnya dengan cara yang pertama itu mencari nilai nol yang paling. Enggak Bu, soalnya kita bingung. Oh alah, iya. Kalau dummy itu sebenarnya cuma bohong-bohongan, jadi seharusnya tidak ada solusi dari dummy itu. Oke, selanjutnya.
Jadi selanjutnya mencari nilai nol yang paling sedikit, yaitu ada di baris K1 di kolom J3. Terus selanjutnya ada di baris K2 kolom J2. Selanjutnya ada di baris K3 kolom J4. Terus K4 itu karena ada dua nol, dan di kolom J3-nya sudah dipakai oleh K1, jadi 0 pada K4 di kolom J5. Nah, selanjutnya yang di baris K5, nolnya juga ada 2, tapi karena di kolom J5 sudah terpakai di K4, jadi K5 di kolom J1. Ya, susah jadi nih ya baginya ya. schedule Gampang ya. penugasannya. Ya, Bu. Mm-mm. Schedule penugasannya K1 ke J3, K2 di J2, K3 di J4, K4 di J5, dan K5 di J1 dengan jumlah 25. Yang selanjutnya itu ada tabel minimum. Langkah pertamanya, sama seperti tadi, mengubah menjadi opportunity cost, mengurangkan nilai kecil, dan selanjutnya yaitu mengoptimalisasi nilainya. Itu didapatkan 4 garis di K1, K2, K3, sama J2. Ya. Selanjutnya, dioptimalisasi lagi, dan hasilnya jadi di kolom J2, kolom J4, baris K2, K3, sama K5. Mbak, optimalisasinya bagaimana? Setelah itu, ya, Cara optimalisasinya gimana? ini Bu, ini kan optimalisasi yang kedua. Slide sebelumnya? Ini Bu. Slide sebelumnya? Ini sudah slide sebelumnya. Belum? Ini. Oh, nggak gerak ya Mbak ya? Nah, lagi-lagi Mbak. Next. Belum sarapan itu laptopnya kayaknya ya. Nah, ini udah benar. Ini kan garisnya, jalan lagi. Ini Bu. Previous. Nah, Yang ini. ya yang ada 2 ini loh. Ini kan, ya apa balik lagi Mbak Irma? Yang tabelnya ada 2. Oh, ini. Nah, ini kan garisnya masih 4. Gimana caranya tadi optimalisasinya? Ya. Optimalisasinya itu dengan cara mengurangkan nilai terkecil. Nah, di 2 baris ini nilai terkecilnya tuh 1. Jadi dikurangkan 1 2 dan baris yang apa? 2 barisnya? menambahkan yang enggak kena yang tidak ditarik garis. Oke, betul. Terus? Terus itu dikurangkan dengan nilai terkecil. Selanjutnya yang terkena perpotongan itu ditambahkan dengan nilai terkecil. Oke, bagus. Sehingga didapatkan seperti ini. Iya. seperti ini. Jadi, Oke. Lalu pemilihannya? Mencari nilai nol yang paling sedikit. Di Manakah? sini ada di K1 karena paling atas Bu saya ngurutinnya. Jadi tidak ada nolnya yang Di sini ada terkecil dua. ya, sehingga kita menggunakan acuan apa? Biaya. Harusnya Anda tampilkan juga biayanya. Iya Bu, biaya awalnya. Kita ambil biaya, ini minimasi atau maksimasi? Minimasi. Kalau minimasi berarti dari biaya pengangkutan yang di awal, biaya loh ya, beda, bukan barangnya loh ya. Biayanya kita pilih mana yang lebih kecil, itu yang kita pilih di antara 0 itu. Jadi kalau misalkan di baris K1 antara J2 dengan J5 mana yang lebih kecil, kita ambil misalkan J2 yang lebih kecil. Coba ditunjukkan, itu mana biayanya? Ada nggak? Ini Bu. Oke. J2
Bukan ini, Mbak. J. Oh ya, jumlah yang diproduksi Ini berarti. dia yang apa? Ya ini berarti Iya. jumlah yang diproduksi ini. Bukan, Mbak. Ada lagi harusnya. Ini Bu. Ini aja, yang kiri ini. Iya, ini kan yang udah menjadi Enggak, opportunity. yang awal. Ini Bu, ini satu tabel penugasan itu dua penyelesaian. Yang kos maksimum yang sama mana, yang minim. jumlah yang mana? Enggak, Bu Puji tanyakan yang mana yang jumlah, mana yang kos tabelnya. Ini kan berarti jumlah yang diproduksi ini kan yang dilihat kan? Iya. Iya. Ya berarti di sini Anda pilih yang lebih kecil yang mana? Ya. Misalkan di K1, J2 dan J4 gitu ya. Iya. Lebih kecil adalah J2. Sehingga kita pilih 0 yang di J2 gitu kan? Mbak Eki copy paste Iya. kok di slide selanjutnya. Ya, aktivasi. Sebentar. Enable editing itu loh Mbak yang atas. Sebentar, Bu. Santai, santai. Hapus yang di situ. Bentar ya, ada Bu Rutin sebentar. Disiapkan dulu. Ya. Silakan dilanjut. Belum bisa. Sudah bentar di present. Ini Bu. Oke, sip. Oke. Jadi kita pilih yang dari J2 dan J4 lebih kecil J2. Oke, bagus. Lalu lanjut ke K2. K2 pilihannya ada J1, J4, J5. Kita bisa punya opsi bisa pilih J1 atau bisa pilih J5 sama-sama 3. Lanjut K3. K3 pilihannya ada 3 dan 3. Sama aja ya kayaknya ya. Oke, kita ambil yang 3. Keempat, kita pilih antara, sebenarnya kita bisa ambil keempat dulu loh Mbak, yang lebih kecil tuh Mbak. Keempat kita ambil yang 2. Oh iya. Ya, keempat kan isinya cuma 2, keempat J2 itu loh Mbak, kan cuma 2. Kita pilih berarti keempatnya sama J2 aja. Tapi ya sama aja sih, kalau keempatnya sama J2,
Berarti K1. Oh enggak, Mbak. Bisa lebih kecil itu. Bukan J4 itu J5 kan? Yang K1 itu. J5-nya cuma 3. Di baris K1 itu loh, yang kan nolnya kan J2 dan J5. Oh, Ya kan? Sama-sama iya. 3. Iya. Sehingga ketika nanti Anda geser K1-nya di J5, K4-nya di J2, hasilnya akan lebih kecil. Coba Anda coba. K2-nya akhirnya di Dioret-oret sini ya, Bu? boleh dioret-oret situ aja. Kak Uya. Jadi, K4-nya dulu, K4-nya di J2. terus K1-nya di J5. Iya. K1-nya di J5. Sehingga K2-nya sama di sini aja, Bu. boleh bebas. K2-nya antara mau di 1 atau 2. Nilainya sama-sama 3 kan? Kita lihat lagi di K3. K3 sama-sama 3 juga. Kalau K5, 3, 4. 3, 4, 4. Iya, sama aja kan? Ya wes, silakan dipilih. Bebas. K3-nya? K3-nya di J1, Bu. Ya, silakan. Jadi ini K5-nya dibunderi lagi aja. K5-nya Yang baru dilingkarin. Oke, wes. Anda jumlah di situ berapa? Lebih kecil harusnya. ini 3, J4 3, J1 3, ini 2. Lima belas, Bu. Nah, lebih kecil ya. Ya. Nah, nanti bisa Anda email itu yang nulis jurnal. Mbak, ini kurang teliti Anda, seharusnya jawabannya 15 gitu ya. Oke, nanti di makalah dibetulkan ya, jadi 15 ya. Ya. Oke, silakan selanjutnya. Yang kedua itu tabel penugasan meja makan. Pertama di sini kita mencari tabel maksimasi. Caranya yang pertama itu dengan mencari angka terbesar dari Oke. Caranya itu tiap baris mencari nilai terbesar, kemudian dikurangi semua elemen pada baris tersebut. Kemudian didapati seperti tabel yang di sebelah kanan. Kemudian langkah selanjutnya itu mencari optimalisasinya. Itu caranya dengan menarik sejumlah garis. Gimana, Bu? Dilanjutkan saja. Kemudian mencari optimalisasi. Caranya dengan menarik sejumlah garis dengan seminimal mungkin. Menarik dari gimana ya sebetulnya? Dari kolom yang punya nilai 0 itu ditarik garis seminimal mungkin. Dapati di sini ada 1, 2, 3, 4 garis. Karena sejumlah garisnya belum mencukupi sebanyak jumlah kolom atau baris, maka dilakukan optimalisasi lagi. Lanjut. Bagaimana cara optimalisasinya tadi? Nah, caranya dengan coba kembali lagi, Bud. Ya, yaitu caranya dengan mengurangi
angka yang belum dicoret ini dengan nilai terkecil yang belum dicoret. Di sini itu ada angka 1. Jadi angka 1 dikurangi ke seluruh angka yang belum dicoret, kemudian yang pada perpotongan garis itu ditambahi dengan nilai terkecil tadi. Itu 1. Yang pada perpotongan 0 itu jadi 1. Kemudian lanjut. Terus? Nah, kemudian didapati garisnya sudah 1, 2, 3, 4, 5 udah cukup. Kemudian kita menentukan apa namanya ini? Schedule penugasannya dengan cara mencarikan pasangan pekerjaannya. Dan caranya itu dengan mencari nol paling sedikit pada tiap baris. Di sini didapati nol paling sedikit itu terdapat pada K5. Jadi itu bisa coba dimunculkan juga ininya Mas. Jumlahnya atau biayanya ya, jumlahnya. Seperti tadi Mbak Putri. Tolong. Iya. Apa ini? Sama kayak punya Mbak Putri tadi. Jadi kita bisa melihat. Ini ya? Yang meja makan? Iya, meja makan. Ini juga sekalian. Kalian semuanya aja aku digitukan biar nanti nggak bolak-balik lagi. Bentar. Loh. Kok nggak ada, Bro? Kok hilang? Kok hilang ya tadi? Kok nggak ada? Sebentar, Bu. Kamu nomor berapa tadi? Itu di grup kali Irma Putri. Hah? Kenapa, Bu? Nah, itu udah bisa. Ini kan? Iya. Iya, ya udah. Ya. Oke, lanjut tadi. Itu dapati K5 dengan angka 0 paling sedikit. Jadi otomatis untuk pengerjaan barang J2 itu dikerjakan oleh karyawan 5. Sini K5, J2 itu nilainya 5. Kemudian K5 di J2 otomatis sehingga K2 Iya. pasti di J3 ya. Kedua, ya tidak bisa lagi mengerjakan J2 dan otomatis mengerjakan J3. K3 ini juga pasti karena hanya ada 01 ya. Iya. Kemudian Terus keempat, kemudian ya udah benar ini. oke. Kemudian didapati jumlahnya itu 24. Selanjutnya mencari tabel minimasi dari meja makan. Ini langsung ya? Oh iya. Iya, langsung optimalisasi. Nah, di sini tabel minimasi berbeda dengan maksimasi. Pada setiap barisnya kita mencari nilai terkecil, kemudian dikurangi semua elemen pada baris tersebut. Dan didapati hasilnya seperti tabel pada yang paling kiri.
Kemudian kita lakukan optimalisasi dengan cara menarik sejumlah garis. Sini Ini beda lagi kasusnya? masih dengan data yang sama, Bu. Tapi Dicari apa? minimasi. Bukannya ini yang tadi dikerjakan Irma, Putri? Bukan, Bu. Jadi setiap Bukan, barang Bu. itu dicari maksimasi dan minimasinya, Bu. Walah, yaudahlah konsepnya kan udah paham. Iya. Lanjut. Yang lain ada nggak yang hadir hari ini? Yang presentasi? Lain Saya belum, Bu. Roni sama apa? Roni? Ayo Roni. Iya. Berarti Lanjut ke. yang ini apa yang lanjut aja, Bu? Ya lanjut aja. Yang lanjut aja, Bu. Ya, Soalnya beda saya data. anggap Vicky udah paham. Yang penting udah paham. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, selanjutnya ini ada tabel penugasan kursi teras. Jadi untuk jumlah produksinya bisa kita lihat di PPT. Ini ada K1, K2, K3, K4, K5, J1, J2, J3, J4, J5. Ya, jadi yang pertama kita mengerjakan tabel maksimasinya dulu. Kita cari nilai terbesar di baris K1 terlebih dahulu. Jadi di baris K1 ini nilai terbesarnya ada 5. Nah, nilai terbesar tersebut itu dikurangkan dari semua nilai yang ada di baris. Nah, pertama kita mengerjakan di baris K1 dulu. Jadi ini 5, dan kan nilai terbesarnya ada 5. Jadi dikurangkan dari K1 J1, K1 J2, K1 J3, K1 J4, K1 J5. Nah, jadi yang ketemunya ini. K1-nya berubah menjadi 1, 1, 0, 1, 1. Nah, selanjutnya yaitu K2. Sama saja kita mencari nilai terbesarnya. Ya, di sini ada angka 5. Nah, nilai terbesar itu tadi dikurangkan oleh semua nilai yang ada di baris K2. Jadi sama saja seperti yang tadi. Ini setelah diselesaikan ketemu nilainya 2, 0, 0, 0, 0, 1. Loh, ini kok 0? Hah? Mana? Ini. Iya, 1 itu harusnya ya. Iya, harusnya 1 sama yang atas itu juga 2. Yang mana? Coret-coret aja Mas, pakai itu, pakai pen aja. Mbak Putri dioret-oret pakai pen. Iya. 2. Terus? Yang bawahnya itu 1. Sudah. Bawahnya 2 itu 1. Ini, Oke. ini enggak. Saya koreksi lagi aja, Bu, ya. Barangkali nanti ada yang salah lagi. Oke. Nah, yang K3J5 itu ada 1. Iya, 2 sama 3, 1, 0, 2. Bawahnya itu 1. Bawahnya 2 itu 1, Mbak Putri. K5J5. Udah, itu lo udah tak tulis. Iya. Baru masuk soalnya, maaf. Iya, itu udah tak tulis. Iya. Oke, berarti lanjut ke tahap selanjutnya. Itu perlu di email itu ya. Oh, tapi ini angkanya sendiri ya, ngarang sendiri ya, bukan dari paper ya. Gimana, Bu? Iya. Iya, Bu. Oh, Ada ngarang yang sendiri. diubah dikit, Bu. Oke, saya pikir kalau sama nanti tinggal papernya di penulisnya tinggal di email aja ya. Sini saya ajarin Mas gitu ya. Oke, silakan. Kalau yang tadi salah, berarti yang ini juga salah dong. Mana? Kok aku Ini.
Iya, mungkin antara kamu sih yang salah masukkan atau aku yang salah nulis sih, betul ya? Aku ngikutin punyamu. Iya, makanya itu. Ah, dari sini aja. Ya udah. Hmm. Ah, ini kita tarik garis dulu. Kita tarik garis seminimal mungkin untuk yang nolnya. Jadi ini ada ketemu di kolom C1 ditarik ke bawah, terus ada kolom C3 ditarik ke bawah, kolom C4 ditarik ke bawah, dan baris K2 ditarik ke samping. Nah, kan ini garisnya Berarti yang masih C5 nggak usah ya? ketemu 4. Gimana, Bu? Yang C5 itu nggak usah ya berarti ya? Iya, Bu. Yang C5 itu enggak. Ini masih ketemu 4 baris, sedangkan di sini itu harus ada 5 baris karena baris sama kolomnya kan ada 5, berarti kurang 1. Next, Mbak Putri. Atau ini aja, Oh iya. ini aja. Nah, jadi yang belum terkena garis ini diambil nilai terkecilnya, terus tuh, Mbak Putri, kembali yang Ya. tadi aja. Di Leron. Oh iya, Sorry. oke, sorry juga. Nah, jadi yang nilai yang belum terkena garis ini diambil nilai terkecilnya, setelah itu dikurangin nilai terkecil tersebut. Jadi ketemunya ini K1 J2 ini ada 0. K1 J2-nya diganti 0, Mbak Putri. K1, C2. Iya. K1 J2-nya ada 0, dikurangi 1 semua. K1 J2 0, K3 J2 1, K4 J2 sama K5 J2 juga 0. Sudah. Bentar, di sini belum keluar. Nah, setelah itu yang K1 J5 menjadi 1. Yang K1. kolom J5 kayaknya dihapus semua deh. Iya. Coretannya dihapus semua. Iya. Kok nggak bisa? Sudah. Nah, setelah menjadi seperti ini ke optimalisasi 2, ini ditarik garis lagi dengan 0 terbanyak. Ini ada di J2. Jadi kolom J2 ditarik garis ke bawah. Nah, sekarang udah ada 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar. 6. 5. Soalnya yang J5 kan nggak ditarik baris. Oh iya. Ya udah, next ke selanjutnya. Nih. Bentar, belum keluar.
Bu, simbol apa? Skedul penugasannya salah juga ini kayaknya. Ya udah ya. Oke. Langsung diganti aja Bu. Iya ini. Sama kayak yang tadi ya. Roni diktein. Iya, bentar. K1 itu di J3 udah bener. Terus K2 di J2 iya bener. K3 J1 bener. K4 J4 bener. K5 J5 oh, udah bener ternyata. K5 di Sudah? K5 di J3 harusnya. Tapi oh iya nggak bisa. Oh, iya benar-benar udah benar. Udah benar gini Bu. J3 itu nolnya cuma 1, jadi pasti dia di K1. Iya Bu. Iya. Oke. Iya. Ya, ada yang konser ya. Ada lagi yang hadir hari ini? Reza mana Reza? Reza, ada Reza? Ini ada Reza kok. Silakan Reza. Kayaknya salah download PPT deh. Yang punya Reza hilang. Reza yang ini yang menampilkan sendiri aja. Reza ready nggak PPT-nya? Sebentar Bu. Oke. Selain Reza siapa satu lagi? Sudah Bu. Sudah buka sudah. Cuma berempat ya. Iya Bu. Oke, saya tunggu ya. Kelompoknya Albert sudah siap di sini? Mas Albert Iya Bu, sudah. sudah siap ya? Setelah ini kelompoknya Dimas ya. Iya Bu. Kenapa kok lemes gitu? Ayo ngopi dulu. Saya sambil nunggu Reza, saya absen dulu ya, satu persatu ya. Halim ada? Halim? Ada? Muzadi? Muzadi tadi kayaknya ada. Dangdutan Muzadi. Muzadi ada? Hadir Bu. Iya, oke. Enaknya sambil dangdutan gitu deh. Bukan dangdutan Bu. Itisom? Hadir Bu. Vivi? Ada tadi kayaknya ya. Alicia?
Hadir, hadir. Arif, Hadir, Bu. Arif, orang tuanya yang baru meninggal ya? Iya, Bu. Turut berduka cita ya. Saya nggak ngerti soalnya bilangnya Hidayatullah Abid. Siapa itu Hidayatullah Abid? Atau Mas itu saya, kakaknya? Oh, Iya. masnya. Oh, iya, iya, iya. Sakit apa, Mas? nggak sakit, Bu. Tiba-tiba nggak ada. Iya, Bukan COVID. bukan. Ya sudah ya alhamdulillah, maksudnya nggak perlu menderita sakit lah. Semoga Iya. beliau diterima di sisinya ya, diampuni dosanya. Oke, salam untuk keluarga ya Mas Arif ya. Iya, Bu. Danang, ada Danang? Dimas ada? Erik ada? Gerda ada? Polidina? Elsa? Ya. Elsa sama anak nggak ada? Saif tadi ada? Sama lagi kerja, diam dulu. Saif ada, Arda Billy ada. Babarzat, Ijet, ada Jet? Rian? Pak Rian Syah, nggak ada? Hadir, Bu. Siapa itu? Rian? Iya, Ijet? Rian. Ijet ada nggak? Ada. Putri Irma, Reza. Oke. Vicky, oke. Oke, silakan. Reza udah belum? Udah berhasil belum? Za? Udah belum, Za? Baru join dia. Oke, silakan Sudah, Bu. Reza. Jadi ini untuk tabel penugasan kursi goyang. Oke. Di jumlah produksi ada K1, K2, K3, K4, K5, dan C1, C2, C3, C4, C5. Di tabel maksimumnya ini ada kesalahan ngetik, Bu. Yang pertama kan yang nilai paling terbesar ini dipilih untuk dikurangi tiap kolomnya, setiap baris. Lalu Ya, itu salah yang ini C5 ya, harusnya. C1. Iya, salah. Jadi Diperbaiki pakai alat-alat aja, Mas. di 6, 0, 6 dikurangi 5, 1, 6 dikurangi 5, 1, lalu 6 dikurangi 4, 2, 6 dikurangi 5, 1. Lalu untuk K2, 5, kurangi 5, 0, 3, 1, 1, 1. Untuk K3, 6, 0, 0, 1, 1, 2, K4, 6, 1, 0, 1, 1. Lalu K5, 0, 0, 0, 1. Lalu mencari jumlah garis sama dengan jumlah kolom. Nah, ini masih ada 4 sama
barisnya kan 5. Ini ditarik garis K2 ke samping, K3 ke samping, K5 ke samping, dan C5 ke bawah. Lalu ini yang kedua, Bu, yang ada garisnya 5. Ini pertama itu dikurangi lagi 1. Ini yang tadinya 2 jadi 1. Terus ini 1 jadi 0. Lalu keempat ini 1 jadi 0. Sama C4 ini jadi 0. Lalu Ini maksimasi ya? iya, Bu, masih. Lalu ini di garis 1 lagi, Bu. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling K1 mengerjakan C2, 5. Lalu K2 mengerjakan C1 juga 5. Lalu K3 mengerjakan C3, 6. Lalu K4 mengerjakan C5, 5. Dan K5 mengerjakan C4, 5. Jadi totalnya ada 26, Bu. Itu bisa ditukar itu, Mas. K1 dengan J3, K3 dengan J2. Maka nanti akan bertambah 1. Coba Anda cek. Yang mana, Bu, tadi, Bu? K1 dengan J3, kan itu J3 lebih besar. Oh iya, 6. Ya. Dan K3 Iya. tetap J2, karena sama-sama 6-nya. Sehingga nanti Anda lebih besar 1. Jadi K1-nya nanti C3, K3, C2. Oke. Jadi jumlahnya ada 27. ya. Berarti yang jumlah yang atas itu jadi 6 ya. Iya, Bu. Jadi 6. Oke, bagus. Minimasinya pakai apa enggak ya, Bu? Saya juga sama. Nggak usah, sudah paham lah saya anggap. Nanti tolong dicek kembali untuk untuk di papernya seperti ini. Jadi kita harus berhati-hati untuk pemilihan angka nolnya. Kalau maksimasi ya kita pilih dia yang paling besar. Kalau yang minimasi ya kita pilih yang paling kecil. Masalahnya meskipun selisihnya 1, satuannya apa? Kalau 1 miliar kan rugi itu pabriknya. Ya. Iya, Bu. Oke. Kesimpulannya? Ini enggak ada kesimpulannya, Bu. Oh, ya harus disimpulkan, dah. Loh, kesimpulannya ada loh kemarin. Aku yang naruh soalnya. Ini saya ikuran Kehapus lagi. Kehapus sama yang ini. Dari Putri kemarin, Bu. Kemarin malam. Ya, yang di Kita slide kan PPT yang awal aja. Tampil PPT yang awal ya. Ada kesimpulannya soal di situ. Kawan, Noron. Silakan disampaikan aja ya, kesimpulannya apa. Ya, kesimpulannya kan sebenarnya gampang ya, tinggal menjawab semua permasalahannya kan. Ya, Putri, silakan. Jadi kesimpulannya itu kan dari rumusan masalahnya kan bagaimana meminimumkan biaya sama memaksimalkan biayanya. Jadi kesimpulan pada
tabel itu minimum biaya tadi sudah ada di schedule penugasannya itu Bu, sama yang memaksimumkan biayanya gitu. Jadi per tabel. Nanti di ini ya, dituliskan di papernya ya, atau di slide yang dikumpulkan. Jadi nanti per jenis kursi, misalkan untuk kursi goyang, biaya minimum yang sekiranya bisa dikeluarkan sekian, biaya maksimum sekian. Untuk kursi apa, sofa, seperti itu ya, nanti dijabarkan ya, yang Iya. dikumpulkan ya. Iya Bu, sebenarnya yang kemarin tuh udah ada Bu, cuman mungkin ini apa tulisannya geser sama yang ini jadi hilang gitu Bu. Oh Yang gitu, kemarin ya. sebenarnya udah didapatkan per pengerjaannya Bu. Ya nggak apa-apa, nanti yang dikumpulkan aja ya. Iya Bu. Oke, terima kasih, bagus sekali. Silakan dilanjutkan kelompok terakhir, Dimas. Ditutup dulu, Mas. Baik, Bu. Ini Elsa nggak hadir, dah. Tumben. Ini langsung yang kemarin apa dari awal, Bu? Langsung aja. Berarti langsung bagian yang ini ya, Bu? Ya, Dimas sendirian kah? Siapa aja kelompoknya, Dim? Ada Muzadi, Mayang, sama Oh ya, Satria. Muzadi, Mayang, sama Said. Yang belum presentasi kemarin Satria, ya? Sama Muzadi. Mayang Oke. sama Dimas sudah. Silakan nanti diusahakan berbicara ya. Iya. Flash ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari graf apa tersebut di sini terdapat dua pengiriman langsung. Jadi yang pertama dari factory langsung ke kota-kota tujuan. Yang kedua melalui transhipment dulu. Langsung menuju terus setelah itu menuju ke kota tujuan. Nah, untuk tabel transportasi awal seperti ini, Bu. Gimana diceritakan, Mas? Jadi untuk di Medan ini ya apa bacanya itu? Dari apa pengiriman dari Medan ke Medan itu memiliki nilai 200. Dari sumber dari Medan ke Aceh Tengah itu 600. Dari Medan ke Duri itu 625. Dan di Duri juga ada pengiriman juga dari Pekanbaru dengan nilai sebesar 250. Itu jumlah apa biaya? Itu biaya. Biaya ya, biaya pengiriman dari Medan ke Medan 200, dari Medan ke Aceh Tengah 600 gitu ya? Iya. Dari Pekanbaru ke Medan tidak ada karena tidak ada pengiriman gitu? Iya. Pekanbaru ke Pekanbaru tidak ada, makanya nggak ada biaya, oke. Terus? Terus di Medan ke Padang itu 725, di Pekanbaru ke Padang 325. Medan di Pontianak 1650, Pekanbaru di Pontianak 800. Untuk di Medan ke Lampung itu 1550, di Pekanbaru ke Lampung itu 650. Terus di Medan ke Jambi itu 800, ke Pekanbaru ke Jambi itu 325. Nah, untuk tabel transhipment, tabel pengirimannya itu dari Medan ke Medan itu sebesar 200. Sama saja nih Mas kayaknya. Oh iya Bu, sama saja. Ya nggak usah wes. Mungkin yang ditambahkan ada demand-nya ya. Demand-nya sekian, supply-nya sekian. Oke, langsung masuk ke model.
Jadi dari hasil tersebut dapat apa dengan model matematika minimasi. Itu dari mana itu fungsi tujuannya kita perolehnya? Dari apa tabel ini Bu. Jadi kan 200 dari Medan ke Medan, terus ada 100 dari Medan ke Aceh. Oke, bagus, paham. Next. Kalau ini dari mana? Kalau ini dari semua kemungkinan, Bu. Kenapa itu yang nomor 1, 2 tandanya kurang dari, 3, 4 lebih dari, 5, 6 lebih dari, dan seterusnya lebih dari? Kenapa nggak ada yang sama dengan? Tadi yang fungsi tujuannya kan sudah ngerti, oke, kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Jadi kayak ini tuh apa hasil dari pertambahan penjumlahan ini tuh masih kurang dari 2.400. Terus yang kurang dari itu mana? Bukan 2.400 tuh 24.000. Oh iya, dari 24.600. Iya, ya itu menggambarkan apa? Menggambarkan Nah, itu udah jelas tuh. Menggambarkan itu total apa? Total dari supply-nya yang dibawa. Oke, benar. Oke, jadi 2 itu yang lebih dari itu adalah supply. Jadi yang baris M sama baris PB itu semuanya dijumlahkan. Dia harus nggak boleh lebih dari 24.000 karena supply-nya cuma ada 24.000. Yang baris kedua juga demikian. Dia nggak boleh lebih dari 20.000, artinya harus kurang atau sama dengan 20.000. Nah, terus yang 3, 4, 5, sampai 10 itu menggambarkan yang mana? Menggambarkan total dari itu Bu, apa? Permintaan tiap kota. Oke, bagus. Gimana bunyinya? Jadi dari Medan ke Medan itu kurang dari 850. 850 sih bunyinya, masa bacanya gitu 850. 8.150. Kenapa itu nggak ada PB-nya? Karena tidak ada pengiriman ke PB, makanya PB-nya 0 Pekanbaru ya. Iya, Bu. Kenapa itu konstantanya X? Karena kita belum tahu nilai X-nya itu berapa, gitu kan? Iya, Gitu loh, saya gitu, Bu. presentasinya itu seperti itu. Oke, saya anggap paham lah ya. Jika dia adalah bicara tentang supply, maka dia nggak boleh lebih dari, sehingga tandanya adalah kurang dari. Begitu juga untuk permintaan, kalau kita bicara permintaan, pemesanan, berarti dia nggak boleh kurang. Kalau nggak boleh kurang, berarti artinya lebih dari atau sama dengan. Sehingga constraint ini adalah menggambarkan supply dan demand. Yang kurang adalah yang menggambarkan transshipment, Mas Dimas. Mana yang menggambarkan transshipment? Yang transit belum ada di sini. Oke, saya anggap ini sudah ya. Jadi fungsi tujuannya Anda sudah bisa, mencari fungsi supply-nya Anda sudah bisa, mencari fungsi demand-nya sudah bisa. Sekarang fungsi transshipment-nya. Yang fungsi transshipment berarti
XPB ditambah dimulai dari Pekanbaru ke Padang itu lebih dari sama dengan Masa kalau transshipment lebih dari sih? kurang dari, Bu. Ayo, kalau transshipment gimana? Berarti yang Kalau yang transshipment itu sama dengan ya, Bu? betul sama dengan. Yang mana yang sama dengan? Yang itu, Bu, yang apa XMPB itu, Bu. Coba dilihat dari grafnya aja. Kalau yang untuk transshipment lebih mudah. Yang slide ke-6. Kalau yang transshipment itu dari sini, Bu, apa? Transshipment kayak Duri ini nanti tambah Duri Padang Pontianak Lampung lalu Betul. Jadi biaya factory ke Medan itu sama dengan yang Duri Padang Pontianak Lampung Jambi. Sehingga kita kalau kita rubah sehingga bentar ya. Ini kalau anak-anak udah bangun ini repot. Nggak bisa. Nah, ini harusnya yang ini. Oke, mohon maaf saya ulangi ya. Jadi nanti biaya dari factory Medan ke Pekanbaru itu dikurangi Duri, kurangi Padang, kurangi Pontianak, kurangi Lampung, kurangi Jambi sama dengan 0. Itu ketika kita pindah ke ruas kiri. Oke Mas Dimas, ada gambaran? Saya ulangi. Iya, Bu. Saya ulangi. Tadi sudah benar yang supply, yang demand juga sudah benar. Yang transit tadi Mas Dimas juga sudah benar. Jadi biaya kita pengiriman dari factory ke transshipment ini, dia haruslah sama dengan, bukan biaya ya, jumlah. Jumlah barang yang dikirim dari factory ke transshipment ini harus sama dengan jumlah barang yang dikirim ke Duri, bla 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 bla. Ya, baik, silakan ditulis. Kok gitu Mas? Ya sama dengan bukan, Bu? Yang ruas sebelah kiri itu ya cuman yang dari Medan ke Pekanbaru aja. Oh, iya. Ya, kan satu garis itu Mas. Jadi satu garis yang Anda buat tadi dari factory ke transshipment, jumlah yang dikirim lah ibaratnya loh ya. Jadi yang dari Duri dan kawan-kawan itu dia mau pesen barang, misalkan dari Duri 5, dari apa itu yang sebelah kanan itu, misalkan ketika di total itu jumlahnya 200. Berarti yang dikirim dari factory Medan ke Pekanbaru untuk ditransit ya sejumlah 200. Ya enggak? Kalau enggak kan tidak bisa didistribusikan ke masing-masing kota. Berarti penulisannya XMM gitu, Bu? Masa MM? Medan kemana itu transshipment-nya? Medan ke Pekanbaru. Oh, XMP. Oke. MPB sama dengan? Sama dengan XPB. Oke. Pekanbaru ke Duri, terus Pekanbaru ke Padang, Pekanbaru ke? Ke P itu apa? Pontianak. Pekanbaru. Coba saya dilihat lagi ke slide 6. Oke, dari Duri, Padang, Pontianak, Lampung, Jambi. Oke, benar. Sudah. Oke, Lampung, Jambi. Oke, seperti itu ya. Iya, Bu. Dengan kata lain, yang di ruas kanan ini bisa dirubah ke ruas kiri dengan dirubah tandanya menjadi minus. Wes, udah. Itu sudah bisa dimasukkan ke Excel. Ya. Coba, mau diganti? Silakan. Mau diganti. Kalau mau dibuat ke Excel. Berarti kalau diganti kayak gini ya, Bu? Pas dulu. Oke, tandanya jadi minus semua. Oke. Sama dengan? Oke, bagus.
Dan model yang selanjutnya adalah semua variabel yang ada itu harus positif gitu kan, karena pengiriman barang kita tidak ada yang barang abstrak gitu kan, barang astral kita tidak dikirimkan, ataupun kalau dikirimkan tanpa biaya gitu ya, atau biaya lain ya. Oh, berarti lebih dari 0 gitu ya, Bu? Lebih dari 0 itu adalah masing-masing variabel yang Anda tulis. Berarti nanti setelah ini Anda cantumkan di solver ya, di Excel. Nanti yang terakhir untuk sisi variabel, semua variabel yang ada, misalkan MM harus lebih besar dari 0, MA lebih besar dari 0, MD lebih besar dari 0, MPP lebih besar dari 0, semuanya di data. Semua variabel yang ada di sini dia haruslah positif. Bukan itu Mas, itu sudah benar. Enggak, yang ini Bu. Ini kan yang satu constraint, ini yang nanti diganti. Jadi ini lanjutannya gitu loh Bu. Oh lanjutannya, oke. Ya. Berarti dihilangkan dulu, oke. Berarti nomornya diganti 13 ya, supaya Bu Puji nggak bingung. 12, sorry. Oke, good. Variabelnya apa saja? Saya nggak hafal ya, silakan nanti Anda tulis sendiri. Oke, betul. Oke. Itu nggak pakai X ya, MM aja ya, karena nggak ada nilainya. Pasti 1 nilainya X-nya. Oh, gini ya, Bu. Oke. Oke. MA, MD, oke, MBP. Oke. Oke. Mama lagi kerja. Hari ini banyak cerdas nambah ternyata tak. Oke. Iya, Bu, sudah. Oke, bagus. Silakan dimasukkan ke Excel. Iya, Bu, ini, Bu. Oke, ini sudah ya? Disesuaikan dengan yang tadi? Iya, sudah, Bu. Ini variabel. Oke, nanti silakan kalau untuk kebenaran nilainya nanti silakan dicek kembali ya. Saya rasa setelah saudara sudah tepat membuat modelnya sih, insya Allah nanti kemungkinan benarnya sudah
90% ya. Ya, Bu. Oke. Untuk solvernya kan gampang kan, tinggal ngikutin yang kemarin kan. Kak. Tapi untuk suplai ini benar seperti ini ya, Bu? Kemarin kan anggapan kami kan ini Ya. enggak dapat 44.000. Berarti suplainya itu dia mengikuti dari tabel yang ini. Soalnya suplainya kan juga mengirim ke semua yang permintaan, kota-kota permintaan gitu, Bu. Hasilnya seperti ini. Ya, Betul ya, coba Bu? Nah, pokoknya syaratnya sudah benar nggak? 43.600 itu apakah benar dia kurang dari 44.000? Benar. Benar, ya sudah benar. Apakah 8150 itu lebih besar atau sama dengan 8150? Iya, benar sampai ke bawah. Nah, selama itu masih benar, berarti insya Allah solusinya benar. Jadi kita ngeceknya itu demikian. Ya. Nah, Iya, seperti Bu. yang bawah, apakah 4.700 itu lebih besar dari 0? Oh, benar, ya udah. Berarti ya benar. Solusinya berapa? Coba ditunjukkan. Solusinya, nih. Oke. Wow, gini ya. Itu ada nggak biaya awalnya berapa gitu? Biaya awal yang ada di paper itu, Bu ya? Ya. Hmm. Barangkali gini, misalkan awalnya perusahaan ini membutuhkan biaya ini untuk pengiriman sekian gitu. Ternyata setelah kita menggunakan aturan transshipment ini, menjadi sekian, berarti lebih sedikit gitu loh. Itu akan sangat baik jika dimunculkan di kesimpulan. Oh iya. Nah, ada Bu di itunya. Cuma masih kemarin belum saya download itu papernya. Oke, nanti ditampilkan ya di yang akhir ya. Kesimpulan ya, Bu? Ya, dimasukkan di kesimpulan tuh bagus banget kalau ada seperti itu. Iya, Bu. Siap. Ini Saif, Satria, nggak presentasi Satria? Satria nggak presentasi. Bacakan kesimpulan mungkin. Yang lebih banyak. Ya Mas Dimas, Mas Satria nggak presentasi nih? Ikut bantu nggak dia? Membantu, Bu, membantu. Lalu Bantu ngapain? Silakan. Satria. Nggak ada nilai presentasi nih. Membantu apa Mas Satria? Kemarin ikut diskusi. Oke, kalau nggak perlu nggak apa-apa sih. Ikut diskusi. Diskusi itu, Bu. Oke, ya sudah kalau gitu boleh ditutup ya. Ada lagi yang belum presentasi? Ini nilainya yang masih kosong, Mas. Ini Itisom juga masih kosong nilainya. Itisom ini kelompoknya siapa? Itisom kelompoknya siapa? Halo? Belum ada nilainya ini. Kelompoknya Elisa, Bu. Kelompoknya Elisa. Kemarin membantu apa Mas Itisom di kelompoknya? Buat makalah. Makalah. Oke, berarti kayak Elisa ya. Oke. Oke,
Oke, karena sudah selesai, maka jangan lupa nanti, adik jangan berisik. Bentar ya. Iya. Sana, kamar. Mohon maaf, ini bocah-bocah ini. Bentar. Nikmatin, nikmatin, nikmatin mas, nikmatin. Ya, bisa curang-curang. Ya. Sebentar Mama selesaikan dulu kelasnya ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya rasa sudah, berarti nilainya sudah komplit ini. Ya Allah. Yang mana? Silakan, ada lagi yang ingin disampaikan? Ini adalah minggu ke-15 ya. Berarti minggu terakhir kita perkuliahan. Artinya minggu depan kita sudah ke